Church, let us all ready our hearts to receive the word from the Lord Jesus. Let us gather His Holy Spirit and instill His love and power into our hearts. Oh Jesus, for the Holy Spirit gives us strength, none other, gives us hope like none other. Oh, thank you, Jesus. Oh, Lord Father. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Lord, oh Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Oh, yes, Lord Jesus. Oh, Heavenly Father, there's nothing worth more. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Oh, your presence, Lord. Your presence, Lord. Oh, I've tasted and seen, Father. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Lord, oh Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Church, let us all stand together
Let us experience the glory of His goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, Holy Spirit, for you are King of Kings. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come and fill this place. Hallelujah. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. 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 Before we have a sermon, I would like to invite all the children who is going to go to the Sunday school, Kids Blessing, or youth. Come forward, we're going to pray for you. Hallelujah, 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 hallelujah. Terima kasih Tuhan, hallelujah. Jesus, hallelujah. God is good. Come in the front. Okay. Mari kita angkat tangan kita akan berdoa buat mereka juga. The Heavenly Father, we thank you for the gift of our children. We ask for your blessing upon them, Lord Jesus. Watch over them, keep them safe, and guard them from harm. Help them to grow in wisdom and grace, and to always follow your path. And may they be blessing to others and to the world. God bless them, Lord Jesus. God bless them, give them wisdom, give them your power, your guidance, your anointing. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat mereka. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Thank you all children. Go to the Sunday school. Haleluya. Puji Tuhan. Happy Mother's Day sebelumnya untuk para ibu ya. Hari ini hari yang sukacita ya. Puji Tuhan. Sebelum firman Tuhan dibagikan, saya mau kasih sebuah pantun. Dan saudara, ya seperti biasa saya minta saudara setelah pantun ya, setiap beberapa bait, 2 bait ya, saudara bilang cakep. Oke, siap? Oke, ke kondangan memakai batik, jalannya masuk lewat gerbong.
Jadilah wanita bijak, rajin menabung dan tidak sombong. Amin. Hari panas tubuh gerah, alangkah segar minum nipah. Meski lelah jangan menyerah, hidup memang untuk ibadah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Saya nggak tahu Bu Keisha translate-nya gimana itu. Haleluya. Oke, hari ini saya akan khotbah tentang khusus untuk wanita, tapi saya percaya hal ini akan memberkati para pria, anak-anak juga. Yang percaya katakan amin. Judul khotbah saya adalah Esher Kenekdo. Ayo ngomong sama-sama yuk. 1, 2, 3. Esher Kenekdo. Sekali lagi. Esher Kenekdo. Ada yang tahu nggak artinya apa? Ibu-ibu ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, ini kata-kata yang sangat penting sekali dalam kehidupan seorang wanita. Karena ketika kita mengerti hal ini, kita akan memahami panggilan Allah dan role atau tujuan kita hidup sebagai seorang wanita. Ya, dalam kitab Kejadian, panggilan dan tujuan Tuhan untuk para wanita ditulis di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Mari kita baca sama-sama Kejadian 2 ayat 18. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kata penolong di sini itu adalah kata Esher dalam bahasa Ibrani. Next. Esher dan Kenekdo adalah kata sepadan. Nah, apa yang dunia katakan tentang helper? Apa yang dunia tangkap tentang helper, penolong? Ada yang berpikir bahwa penolong adalah seorang yang secondary, orang kedua. Orang yang tidak penting, kurang utama, dan tugasnya untuk mensupport orang yang primary atau yang lebih utama. Kalau saudara pergi ke Hong Kong, saudaraku, ada banyak wanita-wanita di sana bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tapi istilahnya cukup keren, saudaraku. Bukan pembantu rumah tangga seperti di Indonesia. Mereka disebut sebagai domestic helper. Tapi tetap helper. Seorang yang dibayar untuk membantu pekerjaan rumah tangga, membersihkan, cleaning, dan yang lain-lainnya. Ada seorang yang berkata juga, seorang wanita ketika menikah berubah status dari NN, Nona, menjadi NY. Apakah NY? Bukan nyonya, tapi nyuci, nyopir, nyetrika. Saudara lanjutkan NY yang lain, saudara. Ya, nyediain makanan, apalagi. Sehingga itulah tugas seorang wanita. Nah, mungkin konsep tugas wanita kita lihat dari orang tua kita, mama kita, atau nenek kita yang selalu memperhatikan pasangannya dan anak-anaknya. Dia bangun lebih pagi, kemudian masak, ya toh jam 4 pagi, para pria masih tidur, masih ngorok. Ibu-ibu sudah bangun, nyediain masak buat sarapan pagi buat anak-anaknya yang ke sekolah, ya. Terus mereka taruh di lunchbox, terus kemudian bangunin anak-anak, ya toh, nyuruh mandi dan yang lain-lainnya. Ngantar anak ke sekolah, terus pulang, kemudian bersihkan rumah, nyuci baju, dan lain-lainnya, saudaraku. Kita lihat hal seperti itu, sehingga
kita berpikir bahwa itu pekerjaan seorang helper. Puji Tuhan, seiringnya dengan waktu hal itu sudah bergeser sehingga suami tidak tergantung kepada istri. Kalau istri saya mau makan, saya lapar, istri saya belum siap, saya ambil sendiri. Iya kan? Nggak tergantung istri. Kadang-kadang istri mau makannya malam, dia masih sibuk yang lainnya. Nah, oke. Biarlah suami juga tidak tergantung sama istri. Kalau nggak diladeni, kalau nggak diambilin nasi, nggak makan. Ya. Nah, kata penolong di sini di dalam Alkitab Kejadian 2 ayat 18 diterjemahkan sebagai kata helper, esher. Arti daripada esher adalah strengthening, menguatkan, memberikan kekuatan kepada seseorang dengan cara yang khusus di mana orang itu tidak bisa melakukannya untuk dirinya sendiri. Saudara lihat, ini satu definisi esher, penolong yang luar biasa. Seorang yang ditaruh Tuhan, ditugaskan, diciptakan Tuhan dengan memiliki tugas khusus yang orang itu, yang membantu seseorang, yang orang itu nggak bisa lakukan dirinya sendiri. Hebat nggak? Wanita punya tujuan yang luar biasa, punya panggilan, punya role, tugas yang luar biasa. Tuhan ciptakan wanita. Anda diciptakan dengan tugas dan peran yang spesial, dengan kekuatan dan peran yang khusus di dalam kehidupan seorang pria. Anda berharga di mata Tuhan. Tuhan ciptakan Anda secara khusus. Nah, kata esher, saudaraku, kalau saudara lihat supaya mata saudara bisa terbuka lebih tajam lagi, kata esher itu sebenarnya juga panggilan untuk Tuhan. Luar biasa enggak? Kata yang dipakai untuk seorang wanita, esher, itu adalah kata yang sama yang orang Israel panggil untuk Tuhan sebagai penolong. Sehingga ada nama Tuhan, namanya Jehovah Esher. Luar biasa enggak? Mazmur 121, ayat yang pertama, nyanyi ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? My help. Where's my help come from? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Dan itulah nama Tuhan, Jehovah Esher, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tolong nggak bisa ini? Iya. Nah, kata Esher di dalam Alkitab, perhatikan di sini. 2 kali dipakai untuk panggilan seorang wanita, untuk wanita. Cuma 2 kali. Dalam Kejadian 2 ayat 18 dan Kejadian 2 ayat 20. Jadi wanita ditulis kata Esher, penolong, itu cuma 2 kali. Dipakai 3 kali. Di dalam Yehezkiel 12:14, Daniel 11 ayat 34, dan Yesaya 30 ayat 5 digunakan untuk bangsa-bangsa lain yang orang Israel minta tolong. Itu bangsa lain. Tapi yang menarik, kata Esher dipergunakan 16 kali dalam kitab Keluaran, kitab Ulangan, kitab Mazmur. Saya nggak tulis ayatnya karena cukup banyak. Itu ditujukan kepada Tuhan untuk bangsa Israel dan kita semua. Jadi ketika kita bicara memanggil Tuhan, Tuhan my help, Engkau penolong kami, itu kita tujukan kata Esher kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan, Tuhan tidak membedakan definisi Esher untuk seorang wanita dengan kata Tuhan sendiri. Luar biasa enggak? Penolong yang sama yang Tuhan taruh di dalam kehidupan seorang pria itu disamakan
Dan di sini Tuhan menggambarkan bahwa wanita bukan makhluk yang lemah. Wanita perlu dihargai kekuatannya oleh para suami, para pria. Nah, saya percaya seperti Tuhan memberikan Esher penolong di langit yaitu Tuhan. Dan juga penolong wanita Esher di bumi ini. Tepuk tangan buat wanita-wanita. Nah, ada satu ayat, hai suami, lihatlah istri sebagai penolong dalam hidupmu. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian jugalah kamu, hai suami-suami. Para suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Selain bijaksana, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupanmu, supaya doamu jangan terhalang. Para suami, kalau sampai hari ini doamu belum dijawab Tuhan, ada kemungkinan engkau tidak hidup sebagai orang-orang yang bijaksana. Menghormati istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia. Coba suami lihat istri. Jangan lihat saya. Coba lihat, itulah Esher bagimu. Penolong. Engkau harus hidup dalam damai bijaksana. Engkau harus menghargai dia. Karena dia pewaris. Sehingga doamu dijawab Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, apa kata Esher arti selanjutnya? Selain sebagai Tuhan, ternyata kata Esher ini memiliki satu pengertian yang lain juga. Kata Esher ini berpengertian berarti adalah seorang yang merescue, menyelamatkan. Seorang yang seperti seorang yang datang dan menyelamatkan seseorang dari konflik, dari peperangan. Seorang yang dianggap sebagai seorang warrior, military agent. Dikatakan seorang yang bersedia mati dan membunuh untuk saudara. Wow, itu Esher. Someone that dare to kill for you and dare to die for you. Itu Esher, saudara. Saudara, kata Esher dipakai juga di dalam ketika Abraham itu menyelamatkan keponakannya Lot. Satu waktu Lot itu pegawai-pegawainya bertengkar dengan pegawai-pegawai Abraham. Dan akhirnya mereka sebagai paman dan keponakan mereka negosiasi. Kemudian mereka bilang, udah kita jangan bertengkar, kita sama-sama saudara. Oke, pilih tempat. Ya, akhirnya Lot pilih Sodom. Saudara ingat? Nah, ketika Lot pindah ke Sodom, ternyata setelah itu ada peperangan yang disebut 5 negara dengan 4 negara. Ada Raja Sinier dan sekutunya dengan Raja Sodom dan sekutunya. Mereka perang, saudaraku. Dan Sodom kalah, akhirnya Sodom dihancurkan. Lot ini ditangkap dan dibawa ke negeri musuh. Ketika mendengar itu, Abraham mengarahkan 318 orang-orang yang perkasa. Pasukan-pasukannya yang berani mati untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Mereka datang ke tempat itu, mereka mengalahkan musuh di sana dan merescue, menyelamatkan Lot dan keluarganya. Dan mereka kembali ke Sodom. Ini rescuer, seorang penyelamat, saudaraku. Dan kata Esher itu dipakai untuk rescue. Dan seringkali nanti saya akan kasih contoh beberapa orang yang menjadi seorang Esher. Nah, Abraham berani mati untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Itulah Esher. Bukan seorang yang cuma ngomong doang. Kayak Petrus. Aku akan berani mati untuk Engkau Tuhan. Tapi ketika di hadapan seorang wanita, apakah engkau murid orang itu?
dia menyangkal Yesus. Seorang yang tidak berani, cuman ngomong doang. Tapi saya percaya, ibu-ibu, wanita-wanita di sini berani mati untuk untuk suami. Oke, itu luar biasa punya semangat yang seperti itu. Nah, kata kenekdo, saya cuma ambil sedikit saja. Kata kenekdo adalah kata yang diartikan sepadan, setara, satu level. Karena itu suami istri adalah satu level. Istri tidak di bawah suami, istri tidak ada di bawah sebagai kasut, keset, orang yang bisa diinjak-injak, saudaraku. Nah, kata kenekdo itu merujuk pada seseorang yang memiliki kesetaraan, kemampuan yang sama. Seperti digambarkan seperti tangan kanan dan tangan kiri, saudara. Oke? Tangan kanan dan tangan kiri ini sama enggak? Sama-sama punya ibu jari, punya telunjuk, punya apa ini? Kelingking, ya, punya 5 jari, sama-sama bisa digerakkan. Tapi berbeda status, berbeda posisi, berbeda penggunaan, saudaraku. Yang satu ibu jarinya di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, mengarah ke kanan dan mengarah ke kiri. Itulah kenekdo. Satu level tapi beda fungsi. Ya. Dan ketika disatukan itu bisa menggenapi satu sama lainnya. Saudara, kalau saudara main golf, saudara perlu 2 tangan. Dan itulah kenekdo. Oke? Kalau saudara pakai 1 tangan mungkin bisa. Tapi pukulannya nggak jauh, kurang kuat. Dan itulah yang terjadi ketika 2 tangan, kanan yang kanan dan tangan kiri ini disatukan. Memiliki kekuatan yang lebih besar dan lebih powerful, lebih kuat daripada cuman 1 tangan. Dan itulah kenekdo. Nah, poin saya yang pertama adalah, saya pakai bahasa Inggris, saudaraku, karena kayaknya lebih enak kata-katanya. A helper is not an inferior or secondary, but it is a rule or function that God want a man, a woman to be. Jadi, helper itu satu fungsi dan tujuan, peranan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan seorang wanita. Kenapa Tuhan menaruh peranan yang sangat penting dalam kehidupan wanita sebagai seorang helper? Bahkan peran di mana Tuhan sendiri menyatakan dirinya buat bangsa Israel. Karena Tuhan ingin menaruh karakter yang sama yang dia miliki di dalam diri seorang wanita. Perhatikan ini. Karena Tuhan mau menaruh karakter dirinya, godly woman, karakter yang Allah punya di dalam diri seorang wanita, supaya dia bisa berfungsi sebagai helper buat suaminya. Wanita-wanita yang memiliki godly karakter, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan seorang wanita sebagai helper. Tetapi sayangnya wanita pertama yang diciptakan Tuhan dengan tangan Tuhan sendiri gagal melakukan perannya sebagai seorang helper buat suaminya. Nah, kenapa Hawa gagal melakukan perannya? Mari kita lihat ayat ini. Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Saya sempat buka Google, saudara. Binatang yang paling cerdik itu yang pertama simpanse. Yang kedua orang utan. Yang ketiga anjing. Lebah pun termasuk sebagai binatang yang cukup pintar. Karena dia pintar dalam navigasi. Gagak pun termasuk pintar, saudara. Pintarnya apa? Pintar bisa lihat wajah orang dan tidak lupa.
kalau dia dipukulin, saudara, satu waktu dia lihat saudara, dia akan diserang, saudara akan diserang. Itu gagak. Ternyata di sini ular nggak masuk sebagai binatang yang paling cerdik, paling pintar. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena dosa, dia jatuh di bawah, saudara. Tapi saudaraku, bukan berarti bahwa iblis itu kemudian jadi ular. Tapi memang ular diciptakan Tuhan sebagai binatang yang cerdik, tapi iblis itu memakai ular, saudaraku, untuk menggoda wanita. Dan ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Nah, kenapa Hawa jatuh dan gagal menjadi seorang Esher bagi suaminya? Karena ketidaktahuan dia. Karena dia tidak mengerti fungsinya. Yang pertama, dia tidak mengerti, tidak tahu bahwa di Taman Eden yang diciptakan Tuhan, itu ternyata dia punya musuh. Dan ketika musuhnya ngajak ngomong, dia pun ngomong sama dia. Jadi kesalahan Hawa pertama karena dia nggak tahu bahwa dia punya musuh di situ. Bahwa ada iblis yang mau menghancurkan hidupnya. Inilah kesalahan Hawa. Dia nggak ngerti siapa dirinya. Dia tidak mengerti bahwa dia mau memiliki musuh iblis yang mengambil inisiatif untuk menghancurkan dia. Dan iblis dalam rupa ular, dia datang mengambil inisiatif untuk ngajak ngomong sama dia. Seandainya Hawa itu tahu siapa ular, siapa dirinya, dia tidak akan membuka telinganya untuk berkomunikasi dengan si iblis. Saya nggak tahu kenapa, mungkin wanita punya kelemahan di telinga. Kalau Anda punya masalah dengan suami Anda, dengan anak Anda, apa yang saudara lakukan? Mungkin saudara konsultasi dengan orang-orang, perhatikan telinga saudara. Jauhkan diri dari nasihat-nasihat yang tidak bijak. Nasihat-nasihat yang bukan dari orang-orang yang bijak, itu berbahaya. Kelemahan ada di telinga. Kalau ada shopping center, kelemahan Hawa juga ada di mata. Cuman kebetulan tidak ada shopping center di Taman Eden, saudara. Ya, kalau ada shopping center, mungkin dia tidak dekat-dekat pohon itu. Dia dekat-dekatnya di shopping center, saudaraku. Setuju Pak ya? Selamatlah dia, tapi nggak ada shopping center. Ya, jadi kita melihat bahwa ternyata Hawa tidak mengerti siapa dirinya, siapa musuhnya, sehingga dia membuka telinganya ketika iblis berbicara. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya iblis itu tidak maha tahu. Tapi kenapa dia bisa tahu percakapan ini? Kenapa dia bisa tahu tentang pohon itu yang gak boleh dimakan? Ada kemungkinan dia ketika Tuhan menciptakan Adam dan ngomong sama Adam, kemungkinan ada di situ. Nguping, saudara. Nguping, saudara. Jadi kalau saudara suka nguping, mungkin saudara temannya iblis. Enggak. Ini cuma bercandaan. Ya, iblisnya nguping. Oh, Tuhan ngomong gak boleh dimakan.
Jadi iblis nggak mau tahu, tapi iblis tahu tentang rencana Allah di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Itu sebabnya iblis dapat memberi Hawa informasi yang menjebak mengenai pohon itu. Dia katakan, semua buah pohon ini kan kamu boleh makan. Dan ternyata Hawa juga meresponi, oh enggak. Semua boleh dimakan, cuman yang satu itu loh, yang di tengah itu enggak boleh dimakan. Kesalahannya dia enggak ngerti, dia mendengarkan, kemudian meresponi perkataan iblis. Itu yang pertama. Hawa enggak sadar siapa dirinya. Enggak sadar peranannya sebagai seorang Esher. Yang kedua, Hawa tidak mengenal Allah secara pribadi. Dia meragukan Allah itu sendiri. Iblis berhasil menaruh keraguan-raguan kepada Hawa untuk kepribadian kebaikan Allah di dalam kehidupan mereka. Allah memberi Adam 2 pesan. Yang pertama, buah itu tidak boleh dimakan. Yang kedua, kalau kamu makan, maut akan datang, kamu pasti mati. Itu 2 pesan. Nah, iblis memberi pesan kepada wanita itu. Yang pertama, kamu boleh makan. Dan yang kedua, kamu tidak akan mati. 2 pesan yang berbeda. Dan yang ketiga, pesan yang ketiga dari iblis, dia berkata begini. Setelah kamu makan, kamu akan menjadi seperti Tuhan Allah. You will become a God. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saudaraku, yang pertama dan kedua pesan daripada iblis menentang pesan dari Tuhan. Bertentangan dengan pesan dari Tuhan. Dan yang ketiga, pesan ini menjebak, menaruh keraguan-raguan di dalam hati Hawa. Sebenarnya Tuhan itu tidak baik. Sebenarnya Tuhan itu egois. Dia takut kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Itulah alasannya kenapa dia tidak ingin kamu makan. Untuk menghentikan kamu dari memakannya, dia pakai maut, kematian, untuk mengancam kamu. Dan menyamarkan dirinya sebagai orang yang sangat baik kepada Tuhan, kepada kamu. Saudara, ketika Hawa mendengarkan itu, dan karena dia tidak tahu siapa Tuhan, maka dia tertipu dan mulai ada keraguan-raguan tentang siapa Tuhan. Dan hari ini saudaraku, iblis tetap sama. Dia akan menaruh keraguan-raguan dalam hidupmu. Katanya Tuhan baik. Buktinya apa? Kau sudah berdoa 5 tahun tapi belum menjawab. Engkau sudah berdoa buat suamimu tapi suamimu enggak berubah. Engkau sudah berdoa untuk penyakitmu tapi enggak berubah. Penyakitmu tidak sembuh-sembuh. Iblis mulai menaruh keraguan-raguan dalam hatimu, dalam hidupmu. Dan apabila engkau tidak mengenal Allah secara pribadi, maka engkau mulai membenarkan perkataan-perkataan iblis ini di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Engkau mulai meragukan kesetiaan Tuhan. Engkau mulai meragukan kebaikan Tuhan. Engkau mulai meragukan bahwa Allah itu sanggup menolong Anda. Dan mulailah Anda tidak percaya. Anda mulai jauh kepada Tuhan. Dan itulah yang terjadi dengan Hawa. Ketika dia menaruh keraguan-raguan dalam hatinya, dia mulai percaya terhadap perkataan iblis. Yang kedua, saudaraku, Hawa kurang mengenal Allah secara pribadi. Dia enggak tahu siapa Tuhan. Yang ketiga, Hawa tidak mengerti bahwa Adam berfungsi sebagai kepala dan ia adalah penolong bagi Adam. Saya berandai-andai, saudaraku, seandainya Hawa itu mulai merenungkan perkataan iblis, dia dengarkan. Dan kemudian dia panggil suaminya, Dam, ini iblis kok, ini ular ini ngomong begini sama saya. Apa benar?
mana yang benar. Tapi Hawa, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Hawa berkonsultasi dengan Adam. Dia mengambil keputusannya sendiri. Dan akhirnya Alkitab katakan dia mulai melihat buah itu. Buah yang sangat menarik, kelihatan baik, kelihatan bagus, dan sedap untuk dimakan. Dia ambil, kemudian dia makan. Alkitab katakan bahwa 1 Timotius 2 ayat 4, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya kita tahu bahwa ketika Hawa mulai makan, kemudian dia memberikan kepada Adam dan Adam pun mulai makan. Hawa gagal sebagai Esher karena Hawa tidak mengerti. Dia tahu siapa Tuhan, panggilannya dalam hidupnya. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara-saudara wanita Bethany House of Blessing, saudara harus tahu panggilan Anda di dalam hidup saudara sebagai Esher yang Tuhan tetapkan, Tuhan berikan kekuatan, panggilan khusus di dalam kehidupan saudara. Dan saudara, saya percaya ketika saudara mengerti, saudara akan hidup di dalam panggilan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Ketidakmengertian akan membuat kita tidak tahu apa yang menjadi panggilan dan menjadikan kekalahan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, as a helper, you need God for your helper. Oke? Sebagai penolong, Anda perlu Tuhan untuk menolong Anda. Penolong bukan tugas yang ringan, bukan tugas yang mudah. Kadang-kadang saking capeknya wanita bertanya, aduh, saya kok disuruh nolong terus. Kalau saya dinolong terus, nanti kalau saya perlu pertolongan, siapa yang nolong saya? Ada yang berkata begitu enggak? Siapa yang nolong saya? Ketika minta sama suaminya, suami enggak bisa tolong. Tapi saya mau katakan, you need God as your helper. Ketika engkau lemah, ketika engkau tersudut dan merasa berat, you need God as your helper. Ketika engkau melihat dan minta tolong sama suamimu nggak bisa menolong, you need God. Engkau perlu Tuhan sebagai penolong dalam hidupmu. Engkau tidak bisa menjadi Esher dengan kemampuanmu sendiri. Engkau perlu Tuhan sebagai penolong. Nah, minggu lalu saudaraku, kalau saudara nggak hadir, saudara dengarkan khotbah saya tentang Roh Kudus. Sangat-sangat membuka pikiran saudara. Ya, nah, tema 2 bulan ini kita bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus di dalam bahasa Yunani diterjemahkan jadi Parakletos. Yohanes 16 ayat 14 ayat 16 berkata, Yesus berkata, aku akan memberikan penolong yang lain. Jadi Roh Kudus adalah penolong dalam kehidupan kita. Kita perlu Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita nggak sanggup lagi melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita, kita datang kepada Roh Kudus karena dia diutus Tuhan, dikirim Tuhan untuk menolong kita. Yang percaya katakan amin. Nah, ada beberapa wanita yang saya lihat sebagai penolong di dalam Alkitab. Gak bisa semuanya, ada 5. Oke? Ada 5 wanita yang saya tertarik untuk memberikan contoh sebagai seorang Esher bagi suaminya, bagi yang lain. Yang pertama, Sipora. Siapa tahu Sipora? Istrinya? Istrinya Musa. Sipora adalah istri Musa, saudaraku. Alkitab mengatakan bahwa ketika Musa dipanggil Tuhan, ketika dia lari dari Mesir dan
berdiam di tanah Midian. 40 tahun dia ada di Midian. Dia menikah dengan Sipora dan melahirkan seorang anak dan beberapa anak. Yang anak pertama namanya Gersom. Dan ketika dia satu waktu mengembalakan domba, dia tertarik dengan melihat satu semak belukar yang terbakar menyala dengan api, tapi tidak hangus terbakar. Dia datang mendekat dan tiba-tiba dia dengar suara bahwa dia harus pergi kembali ke Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kemudian dia pamit sama mertuanya, dia bawa Sipora dan anak-anaknya semua dia bawa ke Mesir. Dan apa yang terjadi saudaraku? Dalam Keluaran 4 ayat 24, di tengah jalan, di satu tempat bermalam ketika dia dalam perjalanan ke Mesir, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuh Musa. Saudara, ini satu hal yang sangat-sangat membingungkan dan banyak orang tidak mengerti. Kenapa Tuhan yang memanggil Musa ketika dia pergi mentaati perintah Tuhan, Tuhan di tengah jalan mau membunuh dia. Tapi bersyukurlah saudaraku bahwa Tuhan, Musa punya istri yang luar biasa. Dia seorang penolong. Saya sebut penolong di dalam kepekaan saudaraku. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin Musa saat itu sakit parah, dia nggak bisa lakukan apa-apa. Dia mengalami sakit. Saudara, di tanah Midian sebagai seorang Musa, sebagai seorang Ibrani, seharusnya Musa menyunatkan anaknya. Tapi karena culture di dalam Midian yang berbeda, dia nggak sunatkan anaknya. Sehingga di tengah jalan, Tuhan mau membunuh Musa. Dan apa yang dilakukan oleh Sipora? Dia mengambil pisau, dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu, kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Saudara, seandainya tidak ada Sipora, sakit Musa tidak akan sembuh. Dia seorang penolong di dalam kepekaan. Kadang-kadang suami kurang peka. Betul ibu-ibu? Sering. Saya bilang kurang, dia bilang sering. Ada yang ngomong lagi di sana, selalu. Always. Iya kan? Kurang peka, nggak sensitif. Seperti saya juga. Saya kurang peka kadang-kadang. Ya, puji Tuhan saudaraku. Kita punya istri-istri yang lebih peka daripada kita. Mereka punya hati yang sensitif. Dan Tuhan membawa akhirnya Sipora menyertai Musa untuk bisa Musa menyelesaikan pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup Musa sebagai seorang yang membawa keluar bangsa Israel. Itulah Sipora. Yang kedua, Abigail. Siapa Abigail? Sorry? Really? David's wife? Oke, Nabal's wife, terus kemudian akhirnya Nabal mati, dan akhirnya menjadi David's wife. Abigail adalah seorang istri yang luar biasa. Dia istri dari seorang pengusaha kaya namanya Nabal. Sayangnya Nabal itu bebal, ya. Orangnya sangat keras, kasar, tidak sopan, kepalanya panas, ya, suka emosi, berbeda dengan istrinya yang bijaksana. Abigail dikenal tindakannya sangat cerdik. Satu waktu saudaraku, Daud ini lari dari kejaran Saul. Kemudian dia menggembara kemana? Ke tempat-tempat yang lain, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan karena itu, dia menjaga keamanan orang-orang di sekitarnya, jadi preman. Saudara. Dan satu waktu dia menjaga daerah Nabal. Dan ketika panen,
Daud menyuruh anak buahnya pergi ke Nabal. Minta persembahan. Ya, biasakan preman. Minta uang. Ya, minta makanan. Minta anggur dan minta hal-hal yang lain, saudaraku. Dan terakhir cerita Nabal itu marah. Dia nggak mau kasih. Siapakah Daud? Aku nggak kenal Daud. Dan Daud ketika mendengar itu dia kirim orang-orangnya untuk menghancurkan, membunuh Nabal. Tetapi Abigail, seorang wanita yang bijaksana. Dia mempersiapkan semuanya. Kambing domba, anggur, tepung yang dia datang kepada Daud. Dia bersyukur, dia menyembah Daud dan berkata, ampuni dia, ampuni Nabal, karena dia nggak tahu apa. Dan akhirnya hati Daud pun surut kepanasannya dan akhirnya dia diselamatkan untuk daripada membunuh orang yang tidak seperti Nabal, saudara. Akhirnya Nabal mati sendiri, saudara, dihukum Tuhan. Nah, akhirnya kemudian Abigail adalah seorang wanita yang luar biasa. 1 Samuel 25 berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel. Daud berkata kepada Abigail, yang mengutus engkau menemui aku hari ini, terpujilah kebijaksanaanmu, terpujilah engkau sendiri. Pada hari ini engkau menahan aku melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Perempuan yang bijaksana. Yang ketiga, Esther. Sudah tahu semua Esther? Dia Esher untuk bangsanya. Seorang wanita, seorang penolong yang berdoa melakukan peperangan rohani. Halo, wanita adalah the prayer warrior. Halo, saudara harus berperang di dalam doa. Seperti Esther, ketika ada ancaman, dia mengajak semua orang untuk berdoa puasa. Dan akhirnya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari pemunahan Haman. Saudara, kalau tidak ada Esther pada waktu itu, tidak ada bangsa Israel sampai hari ini. Dia berjasa sebagai seorang yang menyelamatkan satu bangsa dengan doanya. Anda perlu berdoa, engkau penolong di dalam doa peperangan rohani. Yang keempat, Deborah, seorang Esher bagi bangsa dan keluarganya, bahkan ketika tidak ada laki-laki yang berani untuk maju. Deborah adalah seorang contoh, seorang wanita yang berani, saudara. Ketika tidak ada orang laki-laki yang maju, dia berani untuk memimpin Israel setelah 20 tahun ditindas. Dia membawa 10.000 prajurit untuk menyerang musuh. Dan akhirnya dia memberikan kemenangan buat bangsanya. Mungkin ada beberapa wanita yang Tuhan bawa engkau menjadi single mom, entah apapun yang terjadi. Ini adalah Deborah. Seorang yang single fighter, tapi dia berani. Dia berani untuk maju. Alkitab katakan Deborah adalah nabi perempuan dan hakim. Keempat, nabi juga hakim. Tidak banyak orang yang dipanggil sebagai nabi dan hakim. Salah satunya cuma Samuel, berarti orang-orang yang hebat. Deborah dipanggil nabi dan hakim. Yang kelima, yang terakhir. Saya panggil para pemain musik, bisa maju ke depan. Wanita di Amsal 31. Saudara perlu baca Amsal 31. Ini Amsal yang cukup luar biasa untuk wanita. Amsal 31 ayat 10. Saya cuma bacakan cuma 2 ayat. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara, Tuhan punya panggilan buat Anda, tapi Anda perlu menjadi orang yang ditempa, diproses, sehingga saudara bisa memiliki karakter-karakter Tuhan. Ini perempuan hebat, saudaraku. Mungkin tidak banyak orang bisa seperti dia.
Dia bangun pagi, dia bekerja, dia punya bisnis, dia punya charity, dia baik kepada semua orang. Dia membuat suaminya terkenal, menjadi seorang pemimpin. Luar biasa sekali. Tapi biarlah ini menjadi impian buat wanita-wanita. Biarlah ini menjadi impian buat seorang penolong, seorang istri. Sehingga seorang istri tidak cuma memperhatikan kecantikannya. Gak cuma memperhatikan wajahnya. Lihat di kaca, kok ada kerutan di sini ya. Apa yang mesti saya kerjakan ya? Mulai tanya. Kemudian ke shopping, lihat-lihat, perlu dibotok mungkin. Ya. Gak cuma lihat ini aja. Makanya kecantikan adalah sia-sia, kemolekan adalah kebohongan. Tetapi istri yang takut akan Tuhan adalah segala-galanya. Kita perlu takut akan Tuhan dalam kehidupan Anda. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi Happy Mother's Day. Dan biarlah kita bisa berdoa. Anda punya karakter-karakter godly di dalam kehidupan Anda. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat firman. Kami berdoa supaya firman ini bukan hanya menjadi hiasan di telinga kami saja. Tapi biarlah boleh menjadi pegangan, pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan mengubahkan kami. Tuhan mengubahkan wanita-wanita. Karena wanita-wanita dipakai Tuhan juga di dalam gereja. Dipakai Tuhan juga di dalam komunitas. Dipakai di dalam keluarga dan rumah tangga. Dipakai sebagai penolong buat suaminya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Biarlah suami juga boleh menghargai istri sebagai penolong dalam hidupnya. Menjadi orang-orang yang menghargai istrinya. Hidup dalam bijaksana dalam rumah tangga. Menghormati mereka. Dan hidup dalam kasih setia. Sehingga doa mereka tidak terhalang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sementara kita dengarkan lagu, kita menyanyi, kita berikan persembahan kita. Dan biarlah persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be
and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are Holy Spirit, you are welcome. welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, Happy Mother's Day sekali lagi. Saudara, she's coming? Ini anak luar biasa, saudara. Ya, absolutely. Kita berikan tepuk tangan untuk Yin Yin. Ayo. Apa yang ku berikan untuk Mama, untuk Mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk Mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk Mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama. Walau tak dapat selalu ku ungkapkan kata cintaku untuk Mama, namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu Mama. Hanya ini ku nyanyikan, sesandung dari hatiku untuk Mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama. Hanya ini ku nyanyikan, sesandung dari hatiku untuk Mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama. Lagu cintaku untuk Mama. Lagu cintaku untuk Mama. Happy Mother's Day. Saudara, ini anak ajaib, saudara. Ya, anak yang luar biasa. Lo dengar cerita papanya, beberapa kali operasi, tapi Tuhan buat anak ini bisa hidup, ya. Dan kita berdoa supaya Yin Yin satu waktu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya.
Haleluya. Para ibu, saya panggil, kita ada sedikit hadiah dan biarlah ini boleh memberikan makna yang luar biasa buat Anda sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu. Ya, puji Tuhan. Hadiahnya diangkat. Iya. Happy Mother's Day. You are a woman of God, you are Asher Kanekdo. Amin. Kita tepuk tangan buat Allah kita, jangan pergi dulu. Di situ ada cake. Saudara, beberapa hari yang lalu ada wanita yang paling berharga dalam hidup saya, istri saya ulang tahun. Iya. Dia pesan cake khusus untuk dia. Sama Tante Gin ya, 1 hari sebelumnya. Yuk, silakan maju. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Haleluya. Ya ditiup. Ya. Oke. Nanti kita doa sekalian. Sekarang buat para mothers. Oke, kita berdoa ya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Ling Ling juga Tante Gin yang berulang tahun minggu ini. Kami bersyukur Engkau telah memberikan share, membuat mereka menjadi share buat suami, anak-anak mereka Tuhan, penolong di dalam rumah tangga mereka. Kami bersyukur dan Tuhan tambahkan terus kemampuan dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan membentuk kehidupan mereka menjadi godly woman in your eyes, Lord. Thank you. Kami juga berdoa untuk semua para wanita di tempat ini. Kami berdoa, kami mengucap syukur buat keberadaan mereka, buat penolong buat suami mereka, buat penolong buat anak-anak mereka Tuhan. Kami berdoa ketika mereka dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan, Engkau sendiri sebagai share buat mereka Tuhan. Engkau menolong mereka Tuhan. Ketika mereka berdoa, Engkau mendengar ke doa-doa mereka ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kehidupan mereka boleh memenuhi panggilan Tuhan, peran Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan, buat komunitas, buat family, buat gerejamu di tempat ini ya Bapa. Engkau memberkati mereka, Engkau menjamah kehidupan mereka dan Engkau pakai mereka dengan lebih luar biasa lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. God bless you, God bless you. Happy Mother's Day. Wah, haleluya. Thank you semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Hidup mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat ibadah ini, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat persembahan umat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan berhasil Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai besok, sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang percaya. Sudah diberkati sama-sama, katakan amin. Tuhan memberkati. Happy Mother's Day sekali lagi. Tolong ibu-ibu didahulukan untuk makannya karena mereka ada acara, iya kan, setelah ini. Tuhan memberkati. Happy Sunday, God bless you.